Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kita masih di jilid 5A, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk latihan soal tema 2, subtema 2 ya. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke subtema 2. Di tema 2 ini ada di halaman 123 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Di sini kita mulai dari muatan pelajaran IPA ya, KD 3.2. Nomor 1. Berikut yang bukan faktor yang dapat mengganggu pernapasan manusia adalah, yang bukan faktor yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Ingat ada kata-kata bukan. Nah, kalau virus atau bakteri ini ya salah satu faktor ya, misalnya flu ya. Kemudian pencemaran udara jelas, kondisi fisik yang sudah lemah. Nah, yang bukan adalah yang D, yaitu kekurangan kalsium dan vitamin D dalam tubuh. Lanjut ke soal nomor 2. Inhaler merupakan alat bantu yang digunakan untuk menderita, jawabannya adalah asma ya. Inhaler itu untuk melegakan pernafasan ya. Jadi kita hirup biasanya, nah nafas kita terasa lebih lega. Nomor 3. Hari ini Made merasa tidak enak badan karena terkena flu. Pertanyaan yang A, apa penyebab penyakit flu? Kemudian yang B, apa saja gejala penderita penyakit flu? Nah, oke. Untuk yang nomor 3 di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ya, ini dia. Jadi flu itu disebabkan oleh virus ya. Kemudian tanda-tanda atau gejala sakit flu itu adalah sakit kepala, kemudian demam, hidung tersumbat, ini biasanya lendir-lendir itu ya yang menyumbat ya. Kemudian badan letih, nafsu makan berkurang, dan yang terakhir ada kemampuan penciuman berkurang. Nah, ini karena hidungnya tersumbat tadi ya. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya. Di sini ada muatan bahasa Indonesia ya. Ada kita diminta untuk membaca teks terlebih dahulu untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke, saya baca adik-adik sekalian. Penyakit akibat udara tercemar. Udara yang tercemar dapat menyebabkan sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar udara dapat berupa debu, asap, dan bau tak sedap. Debu biasanya berasal dari tanah kering, serpihan kayu, atau benda padat lain yang amat halus. Debu semakin banyak pada musim kemarau. Asap merupakan benda gas yang dapat kita lihat. Asap yang mengotori udara dapat berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Oke, selanjutnya ya. Asap kendaraan bermotor mengandung gas beracun yang disebut karbon monoksida. Selain itu, ada pula asap rokok yang mengandung nikotin yang mengganggu kesehatan pernapasan. Oke, untuk soal yang pertama, kandungan asap kendaraan bermotor adalah ini tadi adik-adik sekalian ya, karbon monoksida. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal yang kedua, kalimatannya yang sesuai dengan informasi paragraf kedua pada teks tersebut adalah ini. Dari mana debu berasal ya. Jadi untuk paragraf yang kedua kita lihat ya. Jadi ini paragraf 1, ini paragraf 2 ya, ini ya. Debu biasanya berasal dari tanah kering. Lah ini penjelasan tentang asal debu atau debu dari mana asalnya. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini ada teks lagi. Kemudian nanti kita diminta untuk menuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan informasi teks. Oke, kita baca adik-adik sekalian. Asma adalah penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran pernapasan atau bronkus. Serangan asma dapat terjadi karena tenggorokan penderita asma sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya debu, serbuk sari bunga, rambut atau bulu hewan, dan udara dingin. Nah, setelah kita membaca teks, kita diminta untuk membuat kalimatannya yang sesuai dengan informasi teks. Oke,
Untuk yang nomor 3 sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, ini. Jadi pertanyaan yang cocok yaitu apa pengertian serta penyebab penyakit asma ya. Tadi pengertian asma sudah dijelaskan dan penyebabnya juga sudah dijelaskan. Jadi kalimat tanya yang sesuai atau pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut adalah apa pengertian serta penyebab penyakit asma ya. Itu adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya. Di sini ada muatan pelajaran SBDP nomor 1. Properti tari adalah, nah apa itu properti tari? Nah ini langsung ya jawabannya yang D, yaitu segala peralatan yang digunakan saat menari. Jadi semua peralatan yang digunakan saat menari itu disebut dengan properti tari. Nah kalau baju yang digunakan saat pertunjukan tari itu disebut kostum ya. Kemudian alat musik yang digunakan itu berarti musik pengiring. Tata panggung yang harus disiapkan berarti ya tata panggung ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, adik-adik sekalian bisa dilihat ya ini nama tari yang terdapat pada gambar di samping adalah ini adalah kuda lumping ya. Jawabannya yang A. Nah, kemudian ini bersambung untuk soal nomor 3 ya. Tuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian pada soal nomor 2. Kita lihat di sini ya. Tarian kuda lumping ya, namanya kuda lumping jelas. Yang pertama itu kuda. Lah ini ada kuda yang terbuat dari anyaman bambu ya, dipotong sedemikian rupa sehingga membentuk kuda. Kemudian di sini yang dipegang ini adalah apa namanya Dedek, cambuk ya. Jadi tarian kuda lumping ini ya yang menari itu membawa cambuk ya, diibaratkan kudanya dicambuk supaya lebih semangat dalam menari, kemudian memakai ikat kepala dan juga kacamata hitam. Jadi untuk nomor 3, tuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian pada soal nomor 2, tari kuda lumping. Di sini sudah saya tuliskan, tadi sudah saya jelaskan ya adik-adik sekalian. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Jadi properti yang digunakan tadi kuda mainan ya dari anyaman bambu, kemudian cambuk, ikat kepala dan kacamata hitam ya. Kalau kita lihat di sini adik-adik sekalian lah, ini kudanya ini ya terbuat dari anyaman bambu, kemudian kacamata hitam yang dipakai oleh penari, ikat kepala dipakai kepala, kemudian ada cambuk yang dipegang. Tuh, selanjutnya kita ke muatan PPKN KD 3.2 nomor 1. Berikut yang bukan contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah yang A, melakukan kerja bakti, itu tanggung jawab ya. Melaksanakan ronda malam itu juga tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian yang C, mendapatkan hadiah lomba. Nah, kalau mendapatkan hadiah lomba itu termasuk hak kita ya. Jadi apabila kita mengikuti lomba, nah, kita mengikuti lomba dan kita menang, maka kita berhak untuk mendapatkan hadiah. Jadi yang bukan adalah yang C, ini namanya hak ya. Menjaga kerukunan antar sama masyarakat itu juga salah satu contoh tanggung jawab ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 ya adik-adik. Nah ini, perhatikan gambar berikut. Nah ini adalah gambar sedang bekerja kelompok dengan bimbingan seorang ibu guru ya. Tuliskan hak dan kewajiban saat kegiatan seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Nah kita diminta menuliskan hak dan kewajiban saat kita kerja kelompok atau belajar kelompok dengan bimbingan seorang guru. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik haknya dulu ya. Nih, hak. Kita berhak mendapatkan bimbingan dari guru ya. Kemudian yang kedua, berkesempatan memberikan pendapat ya. Kalau kita bekerja kelompok tentulah kita saling berpendapat ya, dan kita berhak untuk memberikan pendapat. Kemudian mendapatkan nilai dari guru ya, itu ya. 3 contoh hak ya. Jadi setelah kita kerja kelompok, kita kumpulkan tugas kita, tentunya kita berhak untuk mendapatkan nilai. Sedangkan kewajibannya apa? Kewajibannya ini mengerjakan tugas dengan baik, kita wajib ya, tertib ya. Kemudian mendengarkan bimbingan dari guru. Jadi pada saat guru memberikan penjelasan, kita harus mendengarkan dengan baik. Itu kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Tuliskan nilai-nilai penting yang ada di dalam musyawarah. Ini ada di materi ya adik-adik sekalian. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Nilai-nilai penting yang ada di dalam musyawarah ini adalah kebersamaan,
kebebasan berpendapat, kemudian ada menghargai pendapat orang lain, persamaan hak, berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah, dan yang terakhir ada tanggung jawab terhadap hasil musyawarah. Ini ya nilai-nilai penting yang ada di dalam musyawarah itu ini. Silahkan adik-adik mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita ke muatan pelajaran terakhir, ada muatan IPS. Berikut yang bukan contoh usaha yang dikelola perorangan adalah, toko kelontong. Toko kelontong itu bisa dikelola sendiri ya, perorangan ya. Pedagang kaki lima juga biasanya perorangan. Tukang cukur rambut, biasanya perorangan. Nah, yang bukan berarti yang D, koperasi desa mandiri. Walaupun namanya mandiri, tetapi koperasi itu pengelolanya biasanya bersama-sama ya, tidak perorangan. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2, jenis usaha yang dimiliki oleh perusahaan listrik negara atau PLN dan kereta api Indonesia atau KAI adalah ini, yaitu BUMN ya. PLN dan KAI itu adalah jenis usaha BUMN atau badan usaha milik negara. Nomor 2 jawabannya BUMN ya, jenis usaha BUMN. Nomor 3, apa ciri-ciri usaha dalam bentuk koperasi? Jelaskanlah. Ciri-ciri koperasi itu apa? Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian. Nah, ini. Ya. Jadi, berasaskan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela. Dan yang ketiga, hasil keuntungan berupa sisa hasil usaha atau SHU. Oke, adik-adik sekalian, untuk latihan soal subtema 2, tema 2 sudah kita bahas ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.